terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Al-qail, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita merasakan kesejukan selama Ramadan ini. Dan karena hidayah-Nya pula kita menikmati ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama di dalamnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti bahwa syariat Allah itu bukan menjadi kepentingannya sang pembuat syariat, atau bukan menguntungkan Allah, tetapi ditujukan kepada sang hamba untuk dimuliakan. Maka seluruh syariatnya itu kalau mau ditafakuri, difikirkan, itu semuanya meringankan hamba itu sendiri. Pemirsa sekalian, boleh jadi begini pandangan kita. Di Ramadan itu banyak sekali perintah agama. Banyak syariat-syariat. Itu kan melelahkan. Pandangan seperti ini hanya ada kalau baru mencoba berpikir hanya pada rupa kegiatan atau wujud amal-amal itu. Tetapi kalau dihayati lebih dalam sebagai hamba Allah, apalagi kalau makin kita mendapat petunjuk dalam beribadah ini, sesuai tentu dengan niat dan keikhlasan masing-masing, maka kita akan menemukan bahwa, oh, ternyata satu ibadah yang induk, banyak ibadah-ibadah lain, banyak wujudnya maksudnya, tapi satu sebenarnya. Misalnya jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tentang anjuran i'tikaf. I'tikaf ini lebih banyak diamalkan di bulan Ramadan. Kalau begitu semakin bertambah perintah di situ kelihatannya. Tapi mari lihat. Pada saat kita ibadah puasa di bulan Ramadan yang memang tidak makan, tidak minum sepanjang hari, sekitar 14 jam. Ada lagi tadarrus, ada lagi i'tikaf, ada lagi tadabbur. Terlalu banyak kelihatannya. Tapi kalau kita coba pikir, yang kita sebut tadi, puasa Ramadan itu kan butuh pengorbanan, terutama makan dan minum sebagai sumber energi bagi fisik manusia. Tapi untuk memuliakan itu, Allah nilai hal-hal yang menjadi konsekuensi dari tidak makan dan tidak minum karena puasa tadi, tidurnya pun Allah nilai ibadah. Itu satu pemirsa sekalian. Istirahatnya pun asal kita kreatif dengan penuh literasi keagamaan atau dalil-dalil keagamaan, itu lagi ada. Misalnya i'tikaf ini.
Iktikaf itu ada agar orang diam satu tingkat di atas tidur. Kalau tidurnya saja dinilai ibadah oleh Allah, apalagi yang di atasnya. Misalnya iktikaf ini. Capek iktikaf, ngantuk iktikaf, karena duduk iktikaf itu bisa diselingi dengan tadarus Al-Quran. Satu di tempatnya pemirsa sekalian. Sampai di sini kita akan mengakui bahwa ya Allah, ini tidak lain bukti bahwa agama ini bersumber darimu, bukan ciptaan manusia. Bukan. Tidur. Selain tidur, duduk. Asal memenuhi, nanti kita sebutkan syarat i'tikaf sebentar. Itu semua bernilai ibadah di sisi Allah. Luar biasa. Itulah yang perlu lahir dari pikiran kaum muslimin, kaum mukminin yang berpuasa Ramadan. Induknya memang satu. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bentuk-bentuk yang lain sebagai ikutan menjadi ibadah besar nilainya di sisi Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, kalau kita berbicara i'tikaf, sebelum masuk ke utamaannya, saya harus ta'rif dulu. I'tikaf ini walaupun ibadah yang kedengarannya masyhur, tapi dia sekali setahun momennya. Bahkan itu sekali setahun juga lebih afdalnya di 10 terakhir. Pertanyaannya, apa itu i'tikaf? Dari asal kata akafa ya'kifu akifun. Diwazankan i'takafa, wazan mazid namanya. Ditambah huruf i'takaf. I'takafa ya'takifu i'tikafan. Artinya, itu menetap atau tetap. Bayangkan itu pemirsa sekalian. Kaitannya dengan istilah atau pengertian agamanya adalah menetap di sebuah tempat, tidak banyak gerak. Tempat yang dimaksud adalah masjid. Masjidnya juga ulama menegaskan masjid yang besar, masjid yang ramai. Standarnya minimal dipakai sholat Jumat. Jadi masjid besar. Jadi i'tikaf artinya menetap di dalam masjid dalam jangka waktu tertentu. Pemirsa sekalian, kaitannya dengan durasi dan kegiatan-kegiatan di dalam, insya Allah. Gambarannya pemirsa sekalian, saya ambil dulu dalilnya. Perintahnya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah berdekatan dengan pasangan hidupmu.
pada saat Anda iktikaf atau berniat ibadah iktikaf. Saya sebutkan pemirsa sekalian, hukum iktikaf itu cuma dua. Pertama, dia sunat. Kapan waktunya sunat? Terutama di bulan Ramadan, total 24 jam itu waktu iktikaf. Artinya sahnya, ini sunnah. Kalau ada sunnah berarti ada hukum yang lain. Iya, iktikaf itu ada menjadi wajib. Kapan wajib? Kalau seseorang karena suatu saat mau menenangkan hidupnya, akhirnya ia mau sangat fokus, lalu ia berniat, bernazar, saya berniat untuk iktikaf pada waktu ini. Ditentukan waktunya oleh yang bersangkutan, nazar. Karena nazar itu pemirsa sekalian, selain nazar puasa, boleh juga iktikaf. Kalau dinazarkan iktikaf, maka menjadi hukumnya wajib. Apalagi kalau yang bersangkutan menentukan tanggalnya, harinya, misalnya 27 Ramadan, wajib di tanggal itu. Karena nazar atau niat iktikad dari hamba yang bersangkutan. Jadi dua hukum iktikaf itu sunnah. Waktunya, saya katakan tadi, total 24 jam itu bisa dilakukan. Tapi afdolnya, karena ibadah itu ada contoh dari Nabi SAW, itu lebih kepada malam-malam Ramadan. Dalam dalilnya itu, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Aisyah menegaskan, Aisyah ini kan yang paling tahu rahasia Nabi. Karena istri beliau tentu sekamar dengan beliau, tidur dengan beliau. Aisyah lah yang meriwayatkan bahwa Nabi itu bangun i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan. Tapi bukan hanya i'tikaf yang dilakukan Nabi 10 terakhir, juga istadda mi'zarahu. Kalau siang hari dia perkencang ikat pinggangnya pada bulan-bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, mungkin ada yang bertanya, itu kan istilahnya tadi Pak Ustaz tetap. Iya. Afdolnya iktikaf adalah mengimbangi kehidupan selama ini. Salat itu membaca, bergerak. Puasa juga demikian. Ibadah-ibadah lain semuanya gerak dan berucap-ucap. Termasuk qiraatul Quran. Khusus dari kata i'tikaf ini, bahwa boleh tadarrus, boleh. Boleh berzikir, bagian dari i'tikaf. Boleh berselawat yang banyak kepada Nabi selama i'tikaf, iya. Tapi sesungguhnya ini selingan daripada dikalahkan oleh ngantuk pada saat tafakkur. Karena inti i'tikaf adalah itu berdiam di sebuah tempat dalam rangka berfikir mentadabburi Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin pemirsa sekalian, ada pemisahan spesifik bahwa boleh baca Quran, boleh selawat, boleh zikir. Yang tidak boleh kalimat-kalimat biasa bercerita. Itu. Tapi yang lebih khusus adalah kita khusus fokus meluangkan waktu berfikir kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Saya tidak katakan bahwa begitu beriktikaf langsung baca Quran. Boleh, tinggal itu teknik. Untuk lebih taqarrub kepada Allah, baca dulu ayat Quran, boleh. Tapi jangan lupa ada waktu yang tadabbur kepada Allah.
Kalau di agama lain itu meditasi. Saya tidak katakan persis sama. Tidak, karena tentu agama lain punya cara. Tapi kalau ini adalah memfokuskan diri. Kalau perlu orang bisa berkeringat hanya dengan fokus kepada Allah. Hidup ini pemirsa sekalian, di antara sekian kesibukan perlu ada yang begini ini. Hadis Nabi itu berkata begini. Tafakkaru fi khalqillahi. Pikirkanlah makhluk Allah. Bagaimana langit diciptakan, ditinggikan oleh Allah. Tidak ada yang mampu begitu selain Allah. Pikirkanlah matahari pergantiannya siang dan malam. Itu Allah. Ini maksudnya ini. Sehingga dalam iktikaf itu kita melahirkan sebuah iktikad, keyakinan yang ujungnya satu. Kemahamutlakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berbicara tentang keutamaan iktikaf itu harus ada fokusnya bagaimana berfikir Allah tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah maha mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang biasa melakukan zikir begini, dia jaga kefokusan fisiknya, otaknya, pikirannya dia sambungkan kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan dalam hati tentu. Maka boleh sampai berkeringat. Oh, luar biasa itu. Press batin kita itu. Bagi orang yang hanya sibuk dunia, dalam ibadah pun itu boleh hampa kalau tidak pernah diselingi dengan yang satu ini. Itulah sebabnya saya kutip ada ulama besar Indonesia, kelahiran Banten, itu namanya Imam Nawawi Al-Bantani, mengajar luar biasa pemirsa sekalian, menjadi guru, bahkan maha guru di Tanah Suci. Mengajar di Masjidil Haram. Bernama tadi Imam Nawawi Al-Bantani, beliau berkata begini, mengutip dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ini kitab ini saya anjurkan pemirsa sekalian, termasuk kepada pribadi, kalau merasa terlalu sibuk dunia ini, andai kata secara material terpenuhi semuanya, tapi batin belum, ada aja yang kurang. Coba-coba cari guru yang bisa membacakan kitab Al-Hikam ini, Ibnu Athaillah. Nah, beliau mengutip begini, Imam Nawawi mengutip seperti ini, saya baca. Min alamati mautil qulubi. Tanda-tanda bahwa hati seseorang itu mati. Tidak peka, tidak sangat semangat dalam hal keagamaan. Adamul husni ala ma fataka minal muwafaqati. Pada saat seseorang
tidak huzni, tidak bersedih kalau ada yang disepakati oleh syariat kita tertinggal. Contoh pemirsa sekalian, kalau kita memang masih rajin sholat, masih rajin ngaji, suatu saat agak molor sholat itu, tidak nyesal. Itu mulai ada tanda-tanda bahwa bagaimana hati saya ini. Kenapa tidak merasa bersalah? Apalagi kalau memang meninggalkan sholat, itu min alamatil qulub. Kapan hidupnya? Pada saat orang sering berzikir dan i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, wa tarkun nadami ala ma fa'al inda wujudil zallati. Pada saat ada hal-hal yang sudah terpenting dalam diri kita, itu hilang. Inilah perlunya kita sebagai hamba Allah memahami ibadah yang namanya i'tikaf ini, agar penghayatan dari amalan-amalan yang nuansanya formil kita lakukan itu bisa kita hayati. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi inti dalam i'tikaf itu, apa yang ditafakuri? Pertama, ayat-ayat Allah. Ambillah beberapa ayat qauliyah, kaitkan dengan ayat kauniyah. Qauliyah itu Al-Quran, kauniyah itu alam raya ini. Hayati itu, tafakuri itu dalam i'tikaf. Yang kedua, anugerah Allah. Ya Allah, betapa anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Betapa banyaknya hambamu ini yang melanggar. Tapi dalam 100 tahun satu kali, kira-kira begitu itu. Indonesia hanya kena tsunami satu kali. Kira-kira gitu. Ya Allah, betapa maha pengasih dan penyayangmu itu mengalahkan kemurkaanmu. Ayo kita hayati itu. Termasuk kita pribadi. Pada saat kurang ibadah, mungkin banyak melanggar. Tapi saya tidak dipermalukan oleh Allah. Pernah bohong. Pernah curang-curang sedikit. Allah tidak permalukan. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Itu harus dipikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah juga. Bagaimana saya bisa mendapatkan janjimu ya Allah di akhirat kelak, dari balasan ibadah-ibadah yang dilakukan? Bagaimana ya Allah bisa mendapatkan itu? Itu akan melahirkan motivasi berbuat di dalamnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita bicara secara terbatas dan sedikit cepat tentang satu ibadah yang penting ini, tumakninanya ibadah-ibadah kita yang formil itu, yang digerakkan dan dibaca dan dilihat banyak orang, maka i'tikaf menjadi salah satu ibadah yang, kalau minjam istilah kita, merefresh, lebih menenangkan kepada substansi kita, abid, penyembah ilal ma'bud, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan, mudah-mudahan kita semua, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah wafatnya. Karena yang namanya i'tikaf tidak ditinggalkan oleh Nabi sampai wafatnya. Dan begitu dirasakan manfaatnya oleh keluarga, dilanjutkan oleh keluarga-keluarganya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan i'tikaf ini bisa kita lakukan mumpung Ramadan belum berakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.